Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @asal01012. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Jangan Mandi Bila Sudah Petang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pernah dengar mitos ini? Jangan mandi bila sudah petang. Apa yang terjadi jika mitos itu diabaikan? Mungkin mitos ini bukan hanya di Jawa saja. Di beberapa daerah mungkin juga percaya akan mitos ini. Menurut ajaran agama Islam dan menurut ilmu kedokteran, memang sangat dilarang mandi saat petang. Tapi entah boleh percaya atau tidak, cerita kali ini aku bakal bahas mitos yang begitu aku takuti waktu kecil. Entah benar atau tidak, mitos ini dilontarkan nenekku kala itu. Dan aku masih berusia sekitar 6 tahun. Jadi tahulah, namanya anak-anak pasti percaya aja. Kala itu aku, dia, Arum, Nilam, Anton, Bayu dan Gilang, semua nama samaran, sedang asik bermain di ladang kosong milik nenekku. Di situ satu-satunya tempat yang luas buat bermain apapun. Biasanya kita cuma main engklek, gobak sodor, lompat tali, betikan, dan yang paling kita sukai adalah petak umpet dan welwo. Aku gak ngerti ya di daerah kalian apa nama-nama permainan itu tadi. Nah, aku gambarin kampungku ini ya. Kenapa aku sebut kampung? Karena wilayah rumahku ini bukan termasuk pedesaan yang pelosok gitu. Karena termasuk kota. Untuk ke bandara saja cukup waktu 15 menit. Dan dari jalan Pantura hanya 5 menit. Tapi waktu aku kecil, kampungku ini termasuk kampung terseram. Bahkan sampai sekarang masih terlihat seram sih. Di kampungku ini daerah yang masih banyak kebunnya. Jadi masih jarang-jarang rumah warga. Ya walaupun sudah banyak rumah warga, tapi letak antara satu rumah ke rumah lain itu berjauhan. Selalu terbatas kebun gitu. Nah, sore itu kita asik bermain petak umpet. Di sebelah ladang kosong nenek itu ada kebun yang rimbun banget. Ada pohon beringin, pohon asem, dan pohon cikbang. Aku nggak tahu nama pohon cikbang itu. Intinya pohon itu ngeluarin biji-bijian warna merah, tapi nggak bisa dimakan. Aku dan kawan-kawan kala itu nyebut kecik abang atau kecik merah atau disingkat cikbang. Sore itu saking asiknya main, kita lupa waktu kalau itu sudah menjelang maghrib. Dari kejauhan nenekku berteriak memanggilku. "Sal, pulang, sudah mau maghrib." "Iya nek, sebentar, tanggung si Anton belum ketemu," jawabku. Hingga 3 kali nenekku memanggilku, tapi tidak aku hiraukan. Dengan wajah marah, nenekku menghampiri dan menyeretku untuk masuk ke rumah dan mandi. "Dibilangin orang tua kok susah banget sih. Jangan mandi menjelang maghrib, apalagi anak perempuan. Berulang-ulang dikasih tahu, masih aja ngeyel, gak dengerin omongan nenek," ucap nenekku sambil marah dan menyeretku masuk kamar mandi. Kala itu aku hanya diam dan gak terlalu memikirkan. Emang nenekku suka gitu. Selepas mandi aku duduk di depan TV sambil nyemil bareng kakek. Waktu itu aku tinggal ikut nenek kakek ya. Karena orang tua bekerja di luar kota, jadi aku dititipin kakek nenekku. Tiba-tiba pintu diketuk dan ada yang mengucap salam. Nenekku yang masih mengenakan mukena keluar rumah dan aku menyusul dari belakang nenek. "Waalaikumsalam," nenek menjawab salam itu. Dan ternyata yang datang Om Ragil, ayahnya Anton. "Nek, saya mau tanya sama Sal. Tahu Anton gak? Kok Anton dari tadi belum pulang?" ucap Om Ragil dengan wajah cemas. Seketika nenekku memalingkan muka ke arahku
dengan wajah marah. "Anton di mana? Tadi kamu mainan sama Anton kan?" ucap nenekku. "Saya nggak tahu, Nek, Om. Tadi kan saya disuruh pulang sama nenek. Terus yang masih di situ anak-anak," jawabku lugu kala itu. Kulihat Om Ragil semakin cemas. "Sudah, gini aja Dek Ragil. Coba tanya ke anak-anak. Siapa tahu masih main di rumah siapa gitu," jawab nenek menenangkan. "Apa tadi kamu main di situ, Sal?" Tiba-tiba kakekku datang sambil menunjuk ladang kosong tempat aku bermain. Aku cuma mengangguk. Apa Anton masih di hutan itu? Atau Anton diculik di demit penembus itu? Batinku yang tidak-tidak. "Gini saja Dek Ragil, kalau memang Anton gak ketemu dan gak ada yang tahu Anton, hubungi Pak RT dan kumpulkan warga ke sini sekarang ya." Kakekku memang sesepuh di sini, orang yang paling lama tinggal di sini. Jadi warga nurut apapun yang diucapkan kakek. Aku yakin pasti kakekku tahu Anton berada. Benar saja, semua warga sudah berkumpul dan sudah bersiap mencari Anton. Semua warga dikasih tahu kakekku kalau mereka harus membantu mencari Anton untuk masuk ke kebun sebelah ladang kakek. Di situ kebun yang sangat rimbun karena nggak ada yang punya, jadi nggak terawat. Kebun ini panjangnya hanya sekitar 2 hektar, jadi kalaupun Anton tersesat di situ, pasti bisa ditemukan. Aku cuma bisa bantu doa. Anak-anak yang tadi bermain dengan Anton bercerita, mereka mencari Anton, tapi tidak bertemu. Karena azan sudah berkumandang, mereka pikir Anton sudah pulang. Mereka pun pulang tanpa nyariin Anton lagi. Hingga pukul 22.15, Anton belum juga ditemukan. Kakekku yang kala itu punya kenalan orang pintar, langsung meminta antar Mas Ardi. Mas Ardi ini omku, adik dari ibu. Tapi karena dia masih sekolah, jadi ku panggil Mas. Kakekku bilang akan bawa orang pintar itu ke kampung ini. Sekitar pukul 23.45, orang pintar itu datang dan Anton belum juga ditemukan. Orang pintar itu panggil aja Ki Ageng, langsung masuk ke kebun itu tanpa penerangan. Aku pun tertidur karena sudah terlalu malam. Dan pagi harinya, Anton belum juga ditemukan. Anak-anak kala itu bolos sekolah semua membantu pencarian Anton. Kata kakekku, Ki Ageng bilang Anton sedang dijebak di lubang setan. Dan ternyata di kebun itu ada sumur tua yang angker, di mana dulu 2 orang anak kecil mahrib-mahrib cari ayam neneknya yang hilang. Karena mereka tidak tahu ada sumur, itu mereka berdua tercebur ke dalam sumur itu. Dan usut punya usut, memang sumur itu yang kelola nenek mereka. Dan mereka tercebur sumur memang untuk tumbal nenek mereka buat si penunggu sumur. Dan pas itu nenek mereka masih hidup dong. Dan aku kenal baik nenek mereka, namanya Mbah Siem. Aku antara percaya atau tidak, nenek sebaik Mbah Siem ternyata bejat juga mengorbankan 2 cucunya. Beberapa hari akhirnya Anton ditemukan dalam keadaan enggak bernyawa teman. Ditemukan di dalam sumur yang diceritakan itu. Mungkin Anton terjatuh ke dalam, tapi sumur itu tidak terlihat ada airnya. Atau karena dalam banget, jadinya nggak kelihatan airnya. Aku juga nggak tahu. Cerita Anton ini aku cepetin karena emang waktu itu keluarganya nggak ingin bahas terlalu dalam penyebab kematian anaknya. Mereka sudah ikhlas. Padahal jika memang dijadikan tumbal Mbah Siem, kakekku bersedia bantu cari orang pintar. Di kampungku dulu nggak ada orang pintar macam dukun. Hanya ada Pak Ustadz yang bisa mendoa-doakan. Berbulan-bulan setelah meninggalnya Anton, anak-anak jadi jarang main. Main paling sore jam 4 pun mereka sudah pulang. Tapi karena aku dulu bandel, menjelang maghrib selalu baru pulang ke rumah. Sampai rumah dapat siraman kolbu dari nenek. "Anak perempuan dikasih tahu susah banget," ucap nenekku yang sedang masak di dapur. "Nek, saya ini masih kecil, masa main aja nggak boleh sih, Nek?" protesku kala itu. "Duk, sini, duduk deket nenek," panggil Mbah yang sedang duduk di kursi teras. Aku nurut aja waktu itu, langsung duduk di sebelah nenek
sambil cemberut. "Duk, kita hidup di tanah Jawa, ada sopan santun. Mitos-mitos yang ada di sini, ya kita harus menghormati," ucap nenek menasihati. "Emangnya ada apa sih, Nek? Kok bahas mitos terus? Saya ngerti anak perempuan gak boleh mandi malam-malam." "Sudah pernah tak kasih tahu kan, maghrib itu waktunya jin, setan pada keluar. Apalagi anak perempuan kayak kamu itu jadi sasaran empuk jin setan." "Nek, itu mitos kan zaman nenek masih perawan. Sekarang zaman udah beda, Nek. Zaman udah maju, udah gak ada hubungannya sama mandi waktu maghrib," ucapku sedikit kesal. Jadi kata nenekku itu, pamali juga kalau mandi maghrib-maghrib bisa mengundang banyak penyakit. Dulu waktu nenekku muda, teman mainnya ada yang diculik dedemit beberapa hari gitu karena mandi waktu mau maghrib. Aku sama sekali gak pernah gubris omongan nenekku tentang mitos dan pamali waktu mandi menjelang petang. Hingga satu kejadian yang membuatku takut kala itu dan mempertimbangkan omongan nenekku. Aku masih ingat hari itu hari Senin. Menjelang maghrib aku sedang asik menonton TV, mendengar teriakan dari tetangga sebelah nenek. Saat itu juga nenek dan kakekku keluar untuk melihatnya. Aku yang penasaran, langsung saja ikut ke sumber teriakan. Kulihat Mbak Sri tergeletak hanya berbalut kain selendang. Matanya melotot ke atas dan berteriak-teriak, meronta-ronta sampai rambut panjangnya berantakan. Aku yang melihatnya langsung mundur beberapa langkah. Warga pun langsung berkumpul, yang pada dasarnya hanya penasaran dengan apa yang terjadi. Ini kali pertama terjadi kesurupan di kampungku. Kakak menyuruh salah satu warga untuk memanggil Ustadz Fahrudin, ulama di kampungku. Beberapa menit kemudian Ustadz Fahrudin datang. Melihat keadaan Mbak Sri, Ustadz meminta agar warga keluar dari rumah Mbak Sri supaya tidak mengganggu proses pengeluaran jin tersebut. Sejam lebih Mbak Sri baru sadar dan Ustadz Fahrudin pun keluar dari rumah Mbak Sri. Ustadz Fahrudin juga sedikit bercerita apa yang terjadi dengan Mbak Sri. Mbak Sri ini berumur sekitar 19 tahun, memiliki rambut panjang sepantat, rambutnya lurus dan indah. Mbak Sri ini bekerja di salah satu pabrik di kotaku. Setiap hari Mbak Sri pulang pukul 5 sore dan ia selalu mandi menjelang maghrib. Dan apesnya, di sore itu ia mandi seperti biasa. Di dalam kamar mandi Mbak Sri terdapat sebuah cermin yang menggantung di tembok. Nah, dia ini gak langsung selesaiin kegiatan mandinya, ia malah memainkan rambut panjangnya sambil menatap cermin. Jin-jin yang ada saat itu jatuh cinta dengan rambut indah Mbak Sri dan akhirnya dia dirasuki jin tersebut. Aku yang mendengar itu sedikit takut, tapi masih bandel gitu, tetap sering mandi waktu maghrib. Nenekku kayak udah capek gitu buat ngasih tahu. Hingga suatu hari, waktu itu aku naik ke kelas 4 SD. Aku sedang asik mandi dan pastinya waktu maghrib. Tiba-tiba aku mencium bau pesing, tapi yang bau banget. Aneh, padahal aku gak kencing. Dan yang di kamar mandi saat itu cuma aku. Aku tetap cuek kala itu. Aku pikir mungkin bau got. Tidak selang beberapa lama, aku mendengar dari atas atap ada suara batu kecil-kecil gitu dilemparin. Aku masih tetap cuek. Aku pikir, ini pasti anak-anak pada iseng. Lalu aku mendengar suara eraman. Keras dan suaranya berat. Kalau ini aku tahu, pasti gendruwo. Aku yang siap-siap mau lari, tiba-tiba terhenti. Ada yang megang kakiku hingga aku tidak bisa berlari. Aku tengok ke bawah, aneh, gak ada apa-apa yang megangin kakiku. Tapi kenapa kakiku seolah-olah ada yang mencengkram kuat dan tidak bisa berlari. Tiba-tiba nafasku sesak dan belakang tengkuku terasa panas dan merinding. Aku berusaha berteriak, tapi juga tidak bisa. Dan tiba-tiba aku udah gak inget apa-apa. Saat terbangun aku sudah ada di dalam kamar bersama nenek dan tante Okta, adik dari ibuku. Aku berusaha untuk bangun, tapi kaki rasanya mati rasa, kaku gitu. Dan di kakiku
membekas seperti lebam ungu. Aku hanya teringat ketika di kamar mandi, tiba-tiba kakiku seperti ada yang mencengkram. "Dok, kamu tidur aja dulu, jangan bangun. Badanmu belum diobati. Nunggu kakek pulang bawa obat dulu," ucap nenek sambil merebahkan badanku lagi. Tanpa kurasa aku menangis dan tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya merasa aku bangun tapi gak bisa apa-apa. Dan ternyata aku kesurupan. Hingga pukul 23.10 aku baru sadar. Rasanya badanku sakit semua. Kaki kaku gak bisa bergerak. Aku cuma bisa menangis merasakan sakitnya badanku. Nenek dan Tante Okta menenangkan. Kulihat di luar kamar banyak warga yang menolong dan menonton. Saat itu aku disuruh minum jus daun kelor kalau nggak salah. Aku sedikit lupa. Intinya aku disuruh minum jus dan dipaksa untuk tidur. Saat aku terbangun di kamarku lumayan ramai dan ada bapak ibu juga. Aku lihat wajah mereka cemas. Sedikit bingung sih bangun-bangun kok ramai sekali kamarku. Dan beberapa warga masih terlihat di depan kamarku. Tante Okta memberiku minum air putih dan badanku terasa enteng banget pas bangun waktu itu. Waktu itu masih kecil dan belum balik, jadi masih polos banget, nggak mudeng apa-apa. Setelah kejadian itu aku lebih sering kemasukan dan jin yang di kamar mandi itu udah nempel gitu ngikut sama aku terus. Beberapa kali pernah lihat wujudnya. Pas maghrib-maghrib aku masih duduk di teras, tapi ngerasa hawanya sumpek kayak panas gitu. Aku lihat di samping kiriku, gak jauh, sekitar 2 meter, aku melihat wanita dengan kain putih lusuh. Berbercak merah darah, rambut panjang lebih dari kaki. Menatapku dan menyeringnya di hadapanku. Merinding pengen aku timpuk, mau lari atau teriak gak bisa. Sampai akhirnya aku pingsan. Dan bangun-bangun udah pagi. Setelah kejadian itu, warga di kampungku ikut resah dan gak berani mandi maghrib-maghrib. Pernah salah satu warga sebut saja Mas Puji. Sepulang kerja sekitar setengah 6 sore, ia mandi. Dan dari atas kamar mandinya, duduk perempuan berbaju putih rambut panjang menjuntai. Saat itu ia terkejut dan berteriak, hingga menggegerkan kampungku. Mitos itu pun akhirnya berkembang di kampungku. Bahkan selepas maghrib, tidak ada warga yang keluar rumah. Dan banyak beberapa warga yang melihat kemunculan perempuan lusuh atau biasa disebut Mbak Kun itu. Kok aneh ya? Padahal yang pertama aku lihat di kamar mandi gendruwo. Mitos jangan mandi saat petang ini masih berkembang di kalangan beberapa warga kampungku hingga sekarang. Sebenarnya ya guys, di kamar mandi itu emang tempatnya jin dan setan. Menurut ilmu kedokteran, mandi setelah maghrib memang tidak diperbolehkan. Karena pada saat itu, jantung mulai melemah dan meningkatkan resiko penyakit paru-paru basah. Kalau menurut nenekku atau menurut orang Jawa, pada saat maghrib itu saat yang disukai jin dan setan untuk menampakkan diri dan mengganggu manusia. Dan pada saat kita mandi, jin dan setan itu akan mudah jatuh cinta kepada kita karena mereka melihat aurat dari tubuh kita. Sekali lagi, kalian boleh percaya atau tidak tentang mitos ini. Aku hanya menceritakan mitos yang nenekku sampaikan kepadaku waktu dulu. Ini cerita kisah nyata dari masa laluku, bukan maksud untuk menakut-nakuti atau gimana. Karena saat dewasa pun, aku sering mandi selepas maghrib. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.